Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada masa Prapaskah ini oleh gereja kita diberi waktu untuk semakin memupuk kehidupan rohani kita melalui pantang dan puasa. Pantang dan puasa yang kita jalani pada masa Prapaskah ini tentu bukan sekadar formalitas kegiatan agenda gereja saja, melainkan sungguh menjadi sarana bagi kita untuk semakin membangun relasi yang intim dengan Tuhan Allah. Seperti halnya yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, di mana murid-murid Yohanes datang dan bertanya kepada Yesus, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti para murid Yohanes dan juga orang-orang Farisi. Pertama-tama, Yesus tentu tidak menolak atau bahkan tidak mau menghilangkan tradisi dan adat istiadat yang telah berlangsung sejak lama. Namun Yesus mau menegaskan sekaligus memperlihatkan makna dari puasa yang terdalam. Pantang dan puasa bukan sekadar tidak makan dan minum atau meredam kehendak diri terhadap hal-hal yang disukai saja, melainkan lebih dari itu. Pantang dan puasa yang kita hayati para sahabat yang terkasih haruslah kita maknai dalam kerangka membangun relasi yang kian intim dengan Tuhan Allah. Relasi yang sungguh melekat dan tidak terputus oleh apapun. Bukan hanya relasi dengan Tuhan Allah saja yang kita bangun, namun juga relasi terhadap sesama juga kita bangun untuk semakin intens. Maka dari itu para sahabat yang terkasih, pantang dan puasa juga menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin menghidupi yang namanya semangat untuk saling berbagi satu sama lain. Apa yang kita bagikan? Tentu banyak hal, bukan hanya sekadar materi, melainkan perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita kerjakan. Seperti berbagi sukacita dan kedamaian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Masa Prapaskah ini juga menjadi masa di mana kita bersama gereja diajak untuk lebih dalam menelisik batin kita, masuk pada laku-laku pertobatan agar hati kita kian dimurnikan dan hidup kita sungguh berada dalam dekapan cinta Tuhan. Para sahabat yang terkasih, hidup yang diliputi oleh cinta Tuhan ialah hidup yang senantiasa memancarkan kedamaian dimanapun kita berada. Dan pada akhirnya kedamaian ini juga nantinya akan melahirkan sukacita yang tidak berkesudahan. Maka sudahkah saya, Anda, dan kita sekalian menjadi agen-agen kasih, membagikan berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada siapa saja yang kita jumpai? Sudahkah kita membagikan kasih, sukacita, dan kedamaian ini dalam laku-laku hidup kita setiap hari? Semoga kita dimampukan untuk mewujudkan semuanya ini dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.